Nah, ini hasilnya sudah terlihat. Ibu akan membagikannya dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama ada Eca, Aisyah, Sere, dan Afrida. Lalu di kelompok dua itu ada Alfa, Juli, Juwita, dan Nurul. Silakan bergabung bersama kelompoknya ya. Sudah bergabung bersama kelompoknya? Sudah, Ibu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan satu video tentang fenomena pensil yang terlihat patah. Coba eksperimen. Kok pensilnya kelihatan bengkok? Padahal barusan masih lurus. Tenang, ini bukan patah. Cahaya di air bikin mata kita ketipu. Nah, lihat, pensilnya utuh lagi. Eksperimen sederhana tapi keren. Nah, dari video ini, siapa yang punya pertanyaan terkait video yang sudah ditampilkan? Aziz, Nurul silahkan. Ya Ibu, jadi aku nanya, kenapa sih bagian yang kena air itu terlihat berbeda dengan yang di luar air? Oh, terus ada pertanyaan dari Eca. Tadi kan kalau Nurul, kenapa bagian yang di air itu beda ya sama yang di atas air? Tadi kan jadinya terlihat seperti patah ya. Kenapa hal itu tuh bisa terjadi Bu? Kenapa kita melihatnya itu seperti patah, kayak selain pensil juga kayak kita masukin sendok atau barang yang lain terlihat seperti patah? Wah, bagus sekali ya pertanyaan dari Eca dan Nurul. Nah, nanti kita akan mencari tahu bersamanya melalui video penjelasan yang berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan diketahui. 1. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, dan maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dijelaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat hendak. Nah, dari dua video tadi yang memberikan dua fenomena yang berbeda, selanjutnya kita akan membahasnya supaya lebih jelas. Yang pertama, sifat yang pertama yaitu adalah pembiasan. Nah, pembiasan ini terjadi ketika cahaya berubah arah saat melewati dua medium yang berbeda. Misalnya dari udara ke air. Nah, dapat dilihat seperti tadi yang dicontoh di awal, yaitu ketika pensil dimasukkan ke dalam air yang terlihat patah, sebenarnya tidak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena benda yang dilihat melalui medium tersebut dapat tampak bergeser dari posisi aslinya. Lalu yang kedua itu ada pemantulan cahaya. Nah, pemantulan ini peristiwa ketika cahaya mengenai sisi permukaan lalu dipantulkan kembali. Nah, cahaya yang dipantulkan ini kemudian masuk ke mata kita sehingga kita itu melihatnya sebagai bayangan dari suatu benda. Nah, pada pemantulan itu sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya. Nah, contoh yang paling sederhana yang bisa kita lihat yaitu bayangan yang terlihat pada cermin datar. Nah, supaya lebih memahami sifat-sifat dari gelombang cahaya, silahkan scan QR code ini untuk melakukan simulasinya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sudah di-scan? Sudah di-scan.
pilih yang bagian pengenalan. Nah di sini kita pilih pada medium yang pertama, yaitu medium udara dengan udara. Lalu kita arahkan lasernya dan kita ukur berapa sudut biasnya dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Lalu yang percobaan yang kedua yaitu medium udara dengan medium air. Sudah diisi? Lalu percobaan yang terakhir yaitu medium udara dengan medium kaca. Sudah? Nah dari sini dapat terlihat perbedaannya melalui beberapa medium yang berbeda-beda. Nah, setelah melakukan simulasi ini, Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi secara kelompok penerapan apa saja yang terjadi di kehidupan sehari-hari terkait pemantulan dan kebiasaan cahaya. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Adakah kelompok yang sudah siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Silakan kelompok Afrida untuk maju ke depan. Semuanya atau Afrida? Semuanya, Bu. Coba teman-teman. Nah, silahkan dipresentasikan kepada teman-teman ya. Bisa dijelaskan? Nah, jadi pemantulan cahaya terjadi di cermin. Nah, cahaya dipantulkan kembali oleh permukaan, sedangkan pembiasan terjadi pensil di dalam air. Nah, jadi itu dua fenomena di kehidupan sehari-hari, ada cermin sama pembiasan yang ada di air, pensil di dalam air. Nah, silakan jangan untuk kelompok. Terima kasih, Bu. Nah, kita sudah masuk ke akhir pembelajaran, yaitu di sini kalian silakan mengisi refleksi diri